Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Ferika Hirunisa dengan NPM 201304140 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai esai. Pengertian esai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, esai adalah karangan dalam bentuk prosa yang membahas dan mengekspresikan sebuah topik dari sudut pandang pribadi penulisnya. Sedangkan menurut pendapat lain, esai adalah suatu laporan yang terdiri dari beberapa paragraf yang di dalamnya terdapat pengumpulan data, analisa data, dan kesimpulan. Untuk jenis-jenis esai terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah esai naratif, yaitu esai yang memaparkan sebuah cerita, pengalaman, atau peristiwa sejarah baik yang dialami oleh penulis sendiri maupun orang lain. Yang kedua, esai deskriptif. Esai ini menggambarkan detail tokoh, tempat, atau objek tertentu sehingga pembaca akan dibawa pada sebuah gambaran mengenai objek yang ditulis dengan nyata. Yang ketiga, esai persuasif. Esai yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca untuk menerima pikiran atau argumentasi penulis mengenai suatu topik, sehingga pembaca bisa mengikuti semua arahan dari penulisnya. Selanjutnya, untuk langkah-langkah dalam menulis esai, yang pertama adalah mendefinisikan pertanyaan dan analisis tugas yang diberikan. Yang kedua, lakukan penelitian mengenai topik. Yang ketiga, mencatat. Yang keempat, menyusun ide dan menulis esai. Yang kelima, memperbaiki esai. Dan yang keenam, membuat referensi dari esai. Untuk sistematika penulisan esai terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua isi esai, dan yang ketiga kesimpulan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai esai yang saya buat yang berjudul Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Perubahan Tatanan Kehidupan. Jadi, esai yang saya buat ini termasuk ke dalam jenis esai naratif karena memaparkan sebuah cerita atau kejadian. Isi dari esai ini adalah pandemi COVID-19 tentu saja sudah tidak asing lagi bagi kita. Wabah ini mulai berkembang di Indonesia pada tahun 2020 dan sampai kini tak kunjung hilang. Virus COVID-19 tidak hanya melanda negara Indonesia saja, namun juga melanda seluruh dunia. Virus ini dapat dikatakan sangat berbahaya karena dapat menular dengan begitu cepat dan dapat menyebabkan kematian. Terdapat berbagai upaya yang dapat kita lakukan untuk mengurangi kasus penyebaran COVID-19 ini. Di antaranya yaitu dengan menjaga jarak, memakai masker, menggunakan hand sanitizer, dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Kita harus tekun dalam melakukan upaya-upaya untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini, agar kita dapat segera terbebas dari pandemi ini. Pandemi COVID-19 telah banyak membawa perubahan bagi kehidupan sehari-hari. Hal yang paling nyata adalah kita membatasi semua kegiatan di luar rumah dan melakukannya di dalam rumah, mulai dari sekolah bahkan hingga bekerja. Karena dengan adanya COVID-19 ini, para siswa dari mulai tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, bahkan mahasiswa pun melakukan kegiatan sekolah dan perkuliahan melalui daring. Begitu juga para pekerja yang dapat mengerjakan pekerjaannya dari rumah. Pandemi COVID-19 juga sangat membatasi ruang gerak kita. Kita menjadi tidak bebas dalam melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada banyak peraturan yang harus kita patuhi untuk dapat melakukan kegiatan perjalanan. Misalnya dengan harus melakukan tes rapid atau swab dengan hasil yang negatif. Apabila kita tidak melakukan hal tersebut, kita tidak diperbolehkan melakukan kegiatan perjalanan. Seperti halnya jadi saat ini, momen lebaran yang biasanya identik dengan tradisi mudik, terpaksa harus diurungkan karena adanya pandemi ini. Hal ini dilakukan dengan harapan dapat mengurangi penyebaran virus COVID-19. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.